Baik, saya tidak tahu berapa banyaknya soal maternitas di seleksi tahun kemarin. Nah, kita buka aja lah ya, sehingga kita bisa memperkirakan berapa biji. Ya, kita cek maternitas. Maternitas itu ternyata mana di bawah case pending. Oh, atau dia perawat. ANC ada ya. Ya, ANC nih satu ya. Maternitas nih satu ANC. Kemudian lokasi pertemuan ovum dua, ada yang ngobrol dua. Kemudian juga ini nggak ada di sini. Kemudian cek lagi penggul normal wanita ginekoid ya. Kemudian opum ya, gambar panggul, paspartum juga ada. Fungsi Laesa di sini aja lah ya dulu ini dulu sebelah sini. Etik. Kemudian ini enggak satu maternitas. Nah, ada juga yang maternitas dalam keperawatan anak ya, dan keperawatan anak muncul. Kita tidak tahu dia apa ya maksudnya apa nih. Ini perawatan postpartum juga ada. Kemudian kita maternitas, carinya maternitas. Vaksinasi, oh vaksinasi itu ke ini ya, ke anak ya, ke anak. Oke, kita bawa ini obat suppositoria juga, kemudian apital, Thailand, komplementer, luka bakar, maternitas ada, kemudian maternitas di sini juga ada yang ngobrol, kemudian etika, apa lagi ya, maternitas kita cek, maternitas di sini nggak ada ya, jiwa, etik jadwal imunisasi bukan, barang bayi, nggak ada lohea nih, ada lohea 3 jam postpartum SC, rubra ya namanya. Kemudian jiwa, ini anak komunitas. Berarti ada lah ya, ada lah ya. Jadi komunitas itu ada ya, komunitas. Maternitas itu ada di ujian berdasarkan FR tahun sebelumnya. Kalau kita bisa lihat juga dari permennya juga ada. Kalau ada, kalau nggak salah juga permennya ada. Baik, kita mulai nomor satu. Nomor satu, apa teman-teman? Silahkan dijawab. Nomor satu, apa jawabannya? Kalau Anda ini, silahkan. Apa jawabannya? Ini ada jawabannya. Apa jawabannya itu? Baru satu orang yang menjawab D katanya. Apa itu? Tanda Ladin. Ladin itu apa? Ladin. Ladin itu adalah perlunakan ya. Perlunakan eh, yang terjadi pada garis tengah uterus pada awal kehamilan, biasanya 6 minggu kehamilan ya. Ini harus diperiksa dalam. Ini Ladin. Oh, Gooden morning. Perlunakan serviks pada minggu keempat ke enam kehamilan itu Gooden. Hartman, Hartman itu merujuk pada perdarahan inflamasi. Itu terjadi pada perdarahan ringan ya, 10 sampai 14 hari masa konsepsi, menempel pada embrio, menempel pada rahim. Kemudian ada Chadwick. Chadwick tadi jawabannya siapa yang tadi jawabnya?
Ada yang jawab Chadwick ya. Chadwick adalah perubahan warna vagina Sharpie menjadi kebiruan. Keunggulan akibat peningkatan aliran darah selama kehamilan. Kemudian eh, ada quickening, quickening ya. Ada quickening itu adalah perasaan pertama kali merasakan gerakan bayi. Ya, merasakan gerakan bayi. Jadi kalau kita lihat mengatakan ingin meriksa kehamilan, dia mengatakan merasakan gerakan bayi. Jadi jawabannya adalah quickening. Nah, jawaban merasakan pertama kali quickening. Silakan nomor dua. Hormon-hormon pernah keluar kalau nggak salah ya. Hormon-hormon pernah keluar. Jadi hati-hati dengan hormon-hormon. Barangkali keluar ya. Barangkali keluar. Silakan nomor dua teman-teman. Nomor dua silakan. Nomor dua silakan teman-teman. Silakan. Ada siapa yang di sini? Dua, dua, dua B. Coba kita cek. Ada yang lain? Yo, kemarin juga pernah keluar hormon pada saat melahirkan apa juga pernah keluar kayak gitu. Jadi benar-benar kita dibikin apa ya? Dibikin harus mendalam berarti ya. Nah, ini jawabannya adalah disebabkan oleh keluhan-keluhan yang ibu rasakan, misalnya tidak teratur, sering keluar keringat banyak. Ini penurunan hormon estrogen. Penurunan hormon estrogen. Oke, sabar ya. Nanti ini hitungannya ataupun jawabannya saya juga buatan catatannya supaya Anda ada yang bisa dibaca ya. Sila nomor tiga, teman-teman. Nomor tiga, ya, silakan nomor tiga dibaca dan dijawab. Silakan nomor tiga dijawab. Ya, nomor tiga. Nomor tiga, ini nomor berapa A itu? Ya, jawabannya nomor tiga langsung dapat hyperemesis gravidarum. Kemudian nomor empat, silakan teman-teman. Nomor empat, ada preteram, ateram, dan yang kayak gitu ya. Silakan dicek oleh teman-teman semua preteram itu apa. Nah, kemudian silakan nomor empat, teman-teman. Silakan nomor empat. Nomor empat. Nomor empat itu apa? Nomor empat, nomor empat ya. Nomor empat jawabannya apa teman-teman? Ke nomor empat ini 34 minggu, berarti persalinannya adalah belum cukup umur. Pada term itu, jadi yang sudah term adalah mencapai di bawah ya, karena belum mencapai kehamilan 37 di sininya 37 bu kalau ini kan 34 jadi 37 jadi berarti preterm. Kemudian nomor 5 silakan nomor 5. Oh, ini udah bisa lah ya, siapapun bisa ini kayaknya jawabannya udah jelas ya.
Udah jelas jawabannya di sini. Jawabannya apa? Zaina. Zaina. Wah, apa Gina? Nah, seorang perempuan mengendalikan 2 minggu lalu kondisi dapat luka, mukosa, kemerahan, jadi ukus, getah, mengandung nanah. Zaina ya. Vagina. Vagina. Kemudian nomor 6. Nomor 6 silakan. Nomor 6. Nomor 6 silakan. Ada yang sudah nomor 6. Nomor 6 silakan. Oke, nomor 6B. Ini berarti ini memang tidak ada ini ya. Supaya silakan. Pas melahirkan kondisi payudara peradangan. Peradangan itu bukan infeksi, bukan berarti infeksi ya. Berarti infeksi ya. Tanda radang itu kalor, tumor, dolor, fungsi laisa, tumor ya. Peradangan, luka pada puting susu dan payudara atas panah. Diospora yang tepat harus di atas. Ayo, jawabannya teman-teman apa nih jawabannya? Ini unpredictable ini jawaban. Ya, mungkin lebih nyeri karena puting susu saya panas ya. Jadi ini lebih sini ya. Lebih cenderung ke sini. Kemudian nomor 7, silakan teman-teman. Nomor 7. Ya, apa nih anaknya baru melahirkan, kemudian bengkak, rasa sakit. Itu apa yang dilakukan ini? Nomor 7. Mengalami bengkak ya, melahirkan. Di sini ada mastitis atau incurment, itu ya bengkak ya. Pendidikannya yang penting adalah kira-kira apa jawabannya? Yang penting adalah perawatan payudara secara rutin, benar, secara rutin. Kemudian, nah ini teman-teman harus menghitung Apgarnya nomor 8, Apgarnya berapa ini. Sehingga masuk kategori apa ya. Silahkan dicek Apgarnya berapa sehingga masuk kategori apa. Silahkan teman-teman. Nomor 8, nomor 8, nomor 8, nomor 8 belum nih. Belum ada yang jawab. Hitung dulu. Nah, refleks. Nah, dan di sini 5 kategori denyut jantung, ya, denyut jantung, denyut jantung 100 kali per menit, denyut jantung 100 kali per menit, kurang itu satu ya, 1 poin denyut jantung lebih dua, satu ya, satu. Kemudian napas lambat tidak teratur berapa itu? Napas lambat tidak teratur, napas lambat tidak teratur. Tidak napas nol, lambat tidak terus satu, jadi satu satu dua. Tonus fleksi pada ekstremitas itu satu tiga tuh. Rep, refleks gerak sedikit, refleks gerak sedikit. Hmm, gerak wajah tubuh satu ya. Kemudian empat, tubuh ekstremitas kemerahan, tubuh ekstremitas kemerahan. Komunitas kemerahan itu poinnya
Seluruh tubuh merah muda. Dua poinnya. Jadi berapa tadi itu? 46. 46. 6 ya. Berarti kalau 6 itu 6 dapat aspiksia. 6 itu aspiksia ringan atau aspiksia sedang. 6. Saya hitungnya 6 ya. Teman-teman berapa? Teman-teman hitungnya berapa? Oh, 6 sedang ya. Bukan ringan ya. Berarti saya salah yang ini. Yang ininya. 6 ya. 6 bener ya? Sedang ya? Coba cek. Takut saya salah. Gak asphyxia karena di sini coba. Ringan 6 7. Asphyxia sedang, oh beda beda buku beda ya. Kalau di saya 4 sampai 5 itu sedang. Oke lah, nanti kita cek lagi. Kemudian nomor 9. Yo, nomor 9. Nomor 9, silakan teman-teman. Nomor 9. Nomor 9 yang dinamakan nomor 9. Nomor 9 ada C, ada D. Oke, kita lihat. Fertilitas adalah kemampuan untuk hamil dan melahirkan anak. Ini fertilitas. Kemudian infertilitas, ketidakmampuan hamil mencoba secara aktif 12 bulan atau lebih. Itu infertilitas. Kemudian infertilitas primer, jadi pasangan belum pernah hamil sama sekali setelah 12 bulan, lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Itu primer. Berarti ini apa ini? Sibuk bekerja, menganggap kehamilan tidak dikunjung datang karena jarang di rumah. Kemudian sekunder, mengalami kehamilan sebelumnya tetapi sekarang tidak bisa hamil. Jadi jawabannya ada yang paling tepat yang mana? Infertilitas lebih cenderung pada infertilitas eh, primer. Ya, oke ya. Di sini siapa yang sudah masuk kelas AI? Siapa? Ada yang sudah pernah masuk kelas AI? Siapa? Nanti dicek ya, dicek nanti materinya satu-satu. Jangan lupa, eh nih saya tuliskan ininya ya, saya tuliskan promnya. Kalau Anda ada yang ikut, ada yang ikut, ada yang ikut. Nah, kira siapa yang ikut? Coba acungkan tangan. Saya berikan promnya nanti. Bola pipa. Bisa, Mas? Oh, bola pipa. Ini saya kasih promnya ya. Nanti kalau misalkan dicek kan nggak mungkin nih semuanya nih 100 soal nih nggak akan mungkin kan. Nah gini caranya. Nih, Anda seorang perawat maternitas, kemudian sedang membuat apa sih? Jawaban dan pembahasan. Nah, pembahasan soal maternitas. Berikan jawaban dan pembahasan untuk setiap pilihan jawaban. Target target adalah mahasiswa ke perawat. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah itu promnya ya, itu promnya. Jadi nanti kalau ada nggak selesai ini kita bahas, Anda selesaikan sendiri.
Kenapa saya minta di sini ada untuk setiap jawaban nanti itu supaya kayak ini kalau misalnya tulis jawabannya saja nanti Anda diberikan jawaban saja dengan penjelasannya. Tapi kalau misalnya kita mintanya adalah pembahasan dan untuk tiap-tiap item, maka ini akan semua dijelasin fertilitas apa, dan lain sebagainya. Ini akan dijelaskan dengan sendirinya. Oke ya. Jadi Anda kalau yang punya drilling itu enak, copy paste dengan kata seperti itu kan mudah. Nah, mantep. Sekarang nomor 10 silakan. Itu promnya ya, saya sudah ngasih itu promnya. Bagi teman-teman yang nggak gabung pun, silakan bisa menggunakan prom. Nggak, tanya aja nanti prom itu ngapa-apaan itu kan. Tadi barusan juga ada yang minta nih. Kapan katanya ada lagi? Nah, saya nggak tahu nih. Mungkin kapan lagi ya? Saya bilang kapan lagi ya? Nantilah saya cek ulang supaya ini kan gelombang 10 aja belum jalan. Gelombang 8 ini gelombang 8 juga habis terakhir ya gelombang 8 minggu ini ya terakhir. Nah, silakan nomor 10 teman-teman. Nomor 10-nya L, ini L nih. Namanya L nomor 10. Kalau Anda bisa bisa membuat ini ya, membuat prompt ini gampang banget. Apapun yang Anda mau itu bisa datang itu. Cukuplah kita pakai ChatGPT itu cukup bisa menjawab semuanya lah. Kalau hanya untuk menjadi CSN bisa itu mau CPNS mau P3K Anda bisa itu. Ya, jawabannya adalah perkusi jaringan. Dari mana datangnya? Dari mana jadi perkusi? Menyebabkan ya preeklamsi pasiennya lihat, pasiennya preeklamsi ya. Preeklamsi itu menyebabkan kerusakan dinding endotel ya. Protein urin tuh kasus tersebut mual tengkuk rasa berat ini tengkuk rasa berat nih. Berat, hemoglobin, kerusakan sakit kepala itu berarti gangguan perfusi jaringan. Hipovoleminya kenapa? Karena aliran ke organ-organ pita tampak kurang ya. Hipovolemia jadi seluler. Hipovolemia seluler. Itu ya. Nomor 11 silakan nomor teman-teman. Nomor 11. Besok itu eh, dosen itu relatif ini besok itu hilang profesi dosen besok hilang gitu. Bisa digantikan sama robot. Dosen hilang digantikan sama robot. Bisa jadi dosen hilang. Tapi memang sistem akademik nggak bisa di ini, nggak bisa apa, nggak bisa di ini. Silahkan. Ini ada yang nanya, nih ada saya masih 34 tahun nih katanya. Ya, coba banyak yang mau jadi CPNS ya. Sekarang, nah jawabannya apa nih teman-teman? Nomor 11. 11. Kehamilannya 40 minggu, keluar cara terus-menerus, tekanan darah, ada kontraksi janin yang teratur. Apa yang ini berarti DCJ ya, manual dan elektronik. Duk, 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 duk. Nah, Anda cek, pastiin. Nomor 11 itu sudah. Nomor 12, silakan nomor 12 teman-teman. Kenapa dia harus nomor 11 itu harus DJJ? Karena kan sudah ada kontraksi. Berarti selain itu ya kita cek DJJ-nya saja. Denyut jantung jenuh, denyut jantung janin. Nah, sekarang ini pasiennya yang nomor 12
Apatis, daya hisap lemah. Berarti pasiennya oh, pernapasan 10-100 kali ya, 100 kali per menit. PSA seludah kehijauan, jaundice, perubahan kulit. Jadi menunjukkan bahwa pasien mengalami ikterus neonatorum, ya, penumpukan bilirubin ya, dan mengalami kemungkinan dehidrasi. Dari mana lihatnya tidak mau minum pasiennya? Jaundice tuh. Nah, dan nggak tahu gangguan nutrisi. Perencanaan fokusnya pada rehidrasi berarti ya. Nah, berarti kalau kita perencanaan berarti kan gini. Jaundice itu bukan karena dia tidak mau minum, bisa jadi karena dia kurang minum. 12D. Nomor 13, silakan teman-teman. Nomor 13. Nomor 13, silakan. Nomor 13. Kehamilan 40 minggu dengan kontraksi janin. Ketuban KPD nih. Ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini adalah segera terminasi kehamilan. Nah, bukan miskin dan ya, ya terminasi kehamilan nih ya. Jawabannya adalah ini. Bodoh amat mau pakai itu. Kita urus belakangan, selamatin dulu. Oh ya kemarin yang di IGD itu yang rame TikTok itu ya, yang dokter IGD itu sama keluarga pasien rame itu. Untung kita dibekali dengan ilmu triase ya, jadi sangat berguna. Nah, oke, nomor 14 ini ya menorare, menarhe. Kemudian pasiennya mengalami kelas 3 ya, pertama kali menarasi sindrom premenstruasi PSM, kram menstruasi ya. Stres ya, juga dia stres ya, dia mengalami stres. Dan fisiologis nggak boleh pakai obat-obatan harusnya. Teorinya nggak boleh pakai obat-obatan. Berarti bagian berikan, nah istirahat tidak ya, langsung membantu kolaborasi obat-obatan. Kram ringan ya, ini masih ringan, jadi ini lebih ini ya, kolaborasi karena obat-obatan ini sedang sibuk ya, mungkin ya stres ya, hangat aja ya, rasa hangat tuh ya. Nomor 15 silakan teman-teman. Nomor 15 nih, nomor 15, apa yang menunjukkan tidak normal? Yang tidak normal apa? Suhu lebih tinggi, suhu lebih tinggi 38. Kesimpulannya apa yang tidak normal? Suhu 38, hasil papas kemi distensi. Ini yang tidak normal. Distensi, kenapa distensi? Lohea, Lohea 6 jam, masih merah, penuh, terbalut 6 jam. Lohea rubra, postpartum berlangsung 1 sampai 4 hari atau 3 hari setelah melahirkan volume variasi. Namun satu pembalut penuh dalam 1 jam bisa jadi normal jika tidak ada tanda perdarahan berlebih atau bekuan darah. Jadi normal katanya untuk satu pembalut tuh normal. Jadi masalahnya apa masalahnya? Nomor 14. Kemudian tinggi penuh 1 jari di atas 6 jam postpartum tapi perlu dipantau ya. Normal 1 jari normal itu normal. Keringat banyak bagian sembilan postpartum. Jala, demam, disentuhan kemih. Oke. Distensi. Jadi yang nggak normal adalah benar. Ini nggak normal. Bisa ada urinnya. Bisa ada urinnya. Distensi ya. Normal-normal. Ais, gitu penjelasannya.
Kemudian nomor selanjutnya, nomor 16. Nomor 16 silakan teman-teman. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya, seorang pasien satu mengeluh kepada perawat bahwa perutnya tidak nyaman, terasa nyeri, mengencang saat menyusui bayi. Apa intervensi terbaik? Ya normal lah, pengeluaran oksitosin, kontraksi ini normal, itu bagus ya. Ini jawabannya normal, menyebabkan kontraksi jadi normal. Kemudian tiga, 17, 17, silakan 17, 17, silakan 17, 17. Ibu postpartum spontan 6 jam yang lalu dilihat pucat dan mengeluh perdarahan banyak. Apa yang seharusnya perawat lakukan pertama kali? Ini 17, 17. Ini aku lihat. 6 jam yang lalu terdapat pucat mengeluh perdarahan banyak. Berarti apa yang harus dikaji? Jawaban Anda apa? Kalau praksana enggak penting ya. Maksud penting melibatkan perawat lain juga diperlukan. Infus magnesium sulfat. Itu apa itu ya? Mengelola eklamsi, magnesium sulfat. Kemudian kaji polisteri, memastikan ada kontraksi atau tidak. Kaji apakah ada autoneuteri atau enggak, ya kan? Kemudian periksa status BAK untuk menilai kemungkinan retensi urin yang dapat mengaruhi kontraksi uterus. Pertama kali mengevaluasi juga perdarahan, ada perdarahan juga dari urin bisa. Kemudian meyakinkan bahwa kondisi situasi normal, sehingga kolaborasi dengan manual plasenta. Manual plasenta mengatasi plasenta, tapi hanya dilakukan ada indikasi spesifik. Ya, ya jadi kita lihat, kalau demikian berarti kan ini baru 6 jam. Berarti kalau 6 jam, berarti kita harus lihat fundus uterinya. Kan di 6 jam ya, 6 jam. Nah, ini juga selalu sering keluar nih, si letting go ini selalu keluar nih. Ini selalu keluar. Selalu keluar, letting go. Nah, silakan nomor 18. Ini selalu keluar loh ya, teman-teman. Sering keluar, sering banget. Silakan, teman-teman. Nomor 18. 18. Letting go adalah melepas ya, mulai melepas peran lama sepenuhnya menerima peran baru. Itu letting go. Tacit taking in, ibu fokus memenuhi kebutuhan sendiri, lebih tertarik pada istirahat dan pemulihan setelah melahirkan. Menunjuknya kurang perhatian terhadap bayi, banyak bergantung pada orang lain. Pengalamannya teman-teman, kalian kembali tidurnya tidur nih, tidur saat bayi tanpa menoleh sebentar, kemudian minta tolong. Ah, berarti ya tidur ya. Berarti di sini ya. Oke, kemudian taking hold, di fase di mana ibu mulai aktif terlibat dalam perawatan bayi, fase early postpartum, umumnya segera setelah melahirkan, laten late postpartum, lanjut ya, lanjut ini nggak ada ini. Nomor
19, silakan teman-teman. Nomor 19. Itu yang Lo Tinggo La Tango itu harus hafal itu ya. Sering keluar itu. Setiap tahun ada itu. Dilihat-lihat tuh ada terus ya. Dan itu di daftar tilik pun sudah saya berikan, sudah saya ingatkan. Letting Go itu ada. Halo, Letting Go dan lain sebagainya. Sudah saya ingatkan. Jadi harus benar-benar dikuasai. Yang sudah saya daftar tiliknya itu langsung dipakai ChatGPT. Langsung pakai ChatGPT, lah di breakdown satu-satu. Jadi Anda punya buku sendiri. Kalau Anda mau jualan aja bukunya kan enak tuh. Ini pengawal tema beli terlalu sering ya. Kebanyakan paspor batu kecuali ini saya khusus memerlukan perawatan intensif. Kalau ini apa nih pasiennya? Kompos mentis, galangan sadar, kemudian perawat observasi pita. Pita sebenarnya dilakukan oleh perawat. Oh ya. Ini berapa nih? Ini kemudian memantau tanda pita setiap 30 ada frekuensi yang sering digunakan periode pasca operasi ya sampai dengan untuk memastikan pasien stabil. Jadi teorinya 30 ya. Teorinya 30 menit sekali katanya. Karena di sini udah kompos mentis pasiennya. Kalau ada hal-hal yang lain berarti 15 menit sekali. Ya, pasiennya kompos mentis itu. Kemudian selanjutnya silakan. Silakan, silakan. Silakan. Nomor 20 bonding attachment. Ikatan adalah kata orang tua dan bayi. Baik penting dari postpartum ya. Postpartum. Indikator positif bonding attachment adalah mencok perilaku yang menunjukkan perhatian, kasih sayang, dan keterlibatan emosional yang mendalam pada bayi. Menggendong bayi, erat, menempelkan pada tubuh ibu. Ini bonding. 1 sampai 20 benar berapa? Benar berapa? Wih, 15 hebat. Wih. Oke. Gimana yang ini? Yang sudah merasakan AI, gimana? Lebih mudah belajar, lebih enak atau lebih gimana? Ayo, bunyi, bunyi, bunyi. Kalau bermanfaat, nanti saya akan ngadain lagi ya untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ya mungkin coba coba saya pingin dengar suaranya. Bermanfaat nggak itu AI dalam belajar untuk Anda? Siapa yang tadi? Mas Sinaga, Mas Sinaga, terus siapa lagi ya tadi? Siapa? Silakan. Boleh di Kenapa? Karena nanti kan Anda dapat FR ya. Kemarin tadi malam ya saya sudah dapat. Sudah jelasin ya. Kapan saya menjelasin? Anda ujian ini. Ini Anda ujian hari kelima, hari kelima. Hari satu, dua, tiga, empat. Nah, hari ke satu. Ini kan keluar di sini FR. FR. Di sini FR. Anda dapat FR. Di sini Anda dapat FR. Sini oh tadi malam Anda dapat FR. Anda kan ujian tanggal di sini. Jadi Anda kumpul-kumpul di sini FR-nya di sini berapa? Ini apa-apa. Nanti ini dibikin pakai AI. Daripada Anda nanya ke siapa orangnya gitu. Daripada ke siapapun ya. Belum tentu orang itu ngasih ya. Daripada lebih baik Anda ikut nih ininya pelajari. Di sini bisa sehingga di sini Anda sudah mantap di sini. Orang oh polanya seperti itu. Jadi Anda tahu polanya seperti gimana gimana ujiannya seperti apa orang lain. Apalagi nanti Anda dapat kisi-kisi baru kan sekarang kisi-kisi belum keluar nih. Kisi-kisi yang baru. Nanti kalau ada kisi baru langsung breakdown. Dicari sisi apa artinya ya.
Ya, contohnya kayak gini nih. FR itu kan hanya segini doang ke atas ya. Nah, FR itu kan hanya segini doang. Berarti kita harus nyari nih. Katanya TAK ada, muncul, HDR muncul. Ya Anda harus nyari. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Cuma dijawab. Terapi komplementer dapat ini. Cari terapi komplementer. Karena kadang-kadang kita, kalau sudah ada 1 2 hari, kita lihat, oh ternyata polanya seperti itu. Itu lebih memudahkan kita untuk belajar. Jadi sebenarnya sih Anda mau jadi apa ya bisa. Sekarang itu mudah banget ya. Mudah ya sekarang itu. Nih ada nih. Boleh ya bermanfaat. Ya harus ini ya. Kuncinya hanya punya ini ya. Hanya sudah Anda punya FR saja. Coba punya FR. Kemudian punya daftar tilik. Daftar tilik itu dipakai lah ya. Daftar tilik dipakai itu kumpulan FR itu ya, daftar tilik itu. Daftar tilik itu dipakai. Kemudian cek kisi-kisi. Nah, kisinya Permen nomor 35 tahun 2019. Itu pakai yang itu. Ya, pakai yang itu. Cari semua. Insya Allah Anda aman lah. Ya, Anda aman. Saya menganjurkan itu. Kenapa? Kalau Anda mengandalkan saya, repot. Dan kemudian Anda tuh bisa membuka materi umum. Materi umum dibuka tuh banyak tuh yang saya berikan di materi umum. Soal-soal banyak dari mulai bulan Februari sampai sekarang kan banyak soal yang saya masukkan tuh. Itu coba dikumpulin oleh Anda di materi umum. Cek dokumen materi umum, cek dokumennya sehingga Anda bisa mendapatkan materi yang banyak. Jadi sama pintar gitu. Orang lain beli buku banyak, kita menggunakan teknologi, ya kan? Sekarang musimnya digital, ya berapa buku yang harus kita beli kalau ini. Jadi kalau misalkan Anda bisa AI, mantep. Kayaknya saya ngajarin AI terlalu murah ya. Ya, Mas Deksan, kayak ngajarin AI terlalu murah gitu ya. Terlalu murah ngajarin gimana sih supaya bisa. Terlalu murah kayaknya. Ada manfaatnya luar biasa. Anda bisa jadi apa saja dengan AI. Ya, jadi ayo nomor 21. 21 silakan teman-teman. 21, 21, 21. Silakan. Nomor 21. Silakan 21 teman-teman. Ada yang sudah? 21, 21, 21D, 21D, 21. Jawabnya, ya benar. An- Anda hebat. 21D. Kenapa di sini? Suami emosional, tidak stabil dan lain sebagainya. Oke, ini yang wajib nih nomor 22. Saya tidak mau tahu gimana caranya Anda harus bisa Apgar. Karena soal ini selalu keluar di setiap ujian, apapun ujiannya yang terkait dengan keperawatan, mau UKOM, mau SKB, mau P3K, ini selalu keluar dengan soal saya ini. Selalu keluar. Jadi Anda bisa ini, oh, Apgarnya berapa? Warna kulit satu, berapa itu? Oh, warna kulitnya kemerahan. Jantung berapa? Dua, menangis kuat dua, gerakan aktif dua, respirasi tidak teratur satu. 8 atau 9? Ayo, hitung. 8 atau 9.
Delapan atau sembilan? Delapan, delapan, delapan. Kulit warna kulit war bayi kemerahan. Kemerahan tuh dua atau satu? Masa sih delapan? Kulit kemerahan dua atau satu? Warna kulit kemerah. Coba lihat. Kalau kulit kemerahan berarti poinnya adalah 9. Kalau kulit satu maka poinnya adalah 8. Nah, ini ya. Oke. Kemudian nah semuanya harus paham ini. Ini pernah keluar di mana gitu ya. Pernah keluar tahun berapa bukan di mana. Tahun berapa pernah keluar ini. Tahun 2019 kalau nggak salah. Pernah keluar. 2019 ya. Jawabannya apa nih? Jawabannya. Evaporasi terjadi karena kelembaban pada kulit bayi menguap, ya menguap, penguapan, ya. Konveksi, udara dingin sekitar bayi mengalir ke tubuh oleh kipas misalnya. Konduksi, kehilangan panas, bersentuhan dengan permukaan dingin, konduksi, radiasi, kehilangan panas, jadi panas objek sekelilingnya lebih dingin. Misalkan di tempat tidur itu ya, objek dinginnya ke tembok atau tidak, tapi tidak menempel. Sentuhan secara langsung terkait dengan kehilangan panas, enggak. Jadi jawabannya nomor 23 adalah konveksi. Radiant warmer. Radiant warmer. Konveksi. Kemudian, karena di sini radiant warmer tuh menjauhkan dan dijauhkan dari AC. Oke ya. Kemudian nomor 24. 24 silakan teman-teman. 24 silakan. 24 silakan. 24. 24 silakan. Nomor 24 silakan. 24 seorang 21 tahun. 24. Ini 2 kilo besar, uterus, kecoklatan ini berapa hari? 7 hari. Coklatan benar. Oh, kayaknya yang benar berarti dia harus serangan TPOC 2 tanda reda negatif. Tanda reda negatif artinya tidak ada infeksi ya. Tidak ada infeksi. Berarti dia hanya perawatan payudara. Darah. Kemudian 25, 25, 25, 25, 25 memantau. Nah, ini apa ini? Fase 2. Ini apa fasenya? Tanda kala 2. Kala 2 berarti sudah ini resmi ya, bukan resmi. Lengkap ya, lengkap berarti yang memungkinkan tanda-tandanya adalah vulva membuka dan perineum menonjol. Jaga jangan sampai terjadi robek.
Dari 1 sampai 25, berapa jawaban yang benarnya berapa teman-teman? Sisanya PR ya. Sisanya PR. Sisanya PR silahkan dikerjakan PR-nya yang lain. Nah, dapat berapa? Dapat. Oh, belum. Dapat berapa teman-teman? 19. Mantap 19. Ya, bagus ya. 19 bagus. Oke, teman-teman. Silahkan di nantilah di share ya materinya. Nanti juga saya coba cek, mungkin mudah-mudahan besok 100 ya. Saya buatkan juga nih. Saya buatkan juga untuk jawabannya. Ini baru berapa? 25. Berarti ada 75 lagi yang saya buat yang belum dijawab. Besok lah. Kalau mudah-mudahan saya santai dan sehat. Untuk malam ini cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, ingat. Bagi yang belum ikut, ini hanya anjuran saja. Itu kan keputusan ada di tangan Anda ya. Bagi yang belum ikut kelas ini, kelas apa? AI, silakan kamu ikut. Nanti saya buka lagi. Supaya Anda kalau kayak gini nih, ini jomplangan 25, 75 nggak diurus. Itu kan rugi itu kalau Anda hanya ngandalin saya. Ya, coba di ini. Terima kasih teman-teman. Saya mungkin buka buka kapan ya? Ini ya Kamis. Saya cek ya, saya cek nanti. Kemungkinan dibuka lagi lah. Mungkin Minggu lah, Minggu, Senin pagi, Senin pagi, Minggu malam itu. Malam Senin lah, insya Allah saya buka lagi. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.